Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan di sini kembali berjumpa dengan saya di channel Perianto Zamasi terkait penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Kristen khususnya yang ada di Indonesia. Akhirnya Denny Siregar pun angkat bicara soal itu dan beliau mengatakan bahwa memang luar biasa imannya orang Kristen. Yusuf Manubulu ditangkap, MKC ditangkap, dan ada banyak lagi yang lain. Gereja dipersekusi dan sebagainya. Dan itulah orang Kristen tidak pernah balas dendam. Kita akan melihat bagaimana tanggapan dari Bang Denny Siregar berikut ini. Dan ini dia. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah. Dan karena terlalu seringnya ditekan itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka. Ya mereka nggak salah sih. Banyak kasus di mana umat Kristen selalu menjadi pihak yang dikorbankan. Kasus Ahok mungkin jadi salah satu contoh di mana dia divonis karena kasus penistaan agama. Dan ini membekas sekali di hati umat Kristen di Indonesia. Apalagi setiap hari Minggu, pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihilah musuhmu, kasihilah musuhmu. Sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerimo. Cuman dihina, toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuman dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka. Konsep keikhlasan umat Kristen Indonesia terhadap hinaan kepada mereka inilah yang mengagumkan buat saya. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Persis seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Bukan saya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain. Tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu senang ada reaksi balik dari mereka yang dihina. Coba kalau kita cuek. Yang menghina juga lama-lama bosen karena pasti nggak ada reaksi apa-apa. Inilah yang terjadi di banyak negara maju. Ketika hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang dianggap serius. Mereka itu lebih tertekan kalau belum dapat kerjaan, tidak diakui oleh sekitar, atau belum dapat pasangan. Masalah agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Gak usahlah diumbar-umbar di media sosial. Dan karena itulah mereka akhirnya bisa berlomba-lomba di dalam teknologi, saling berkompetisi siapa yang duluan bisa ke Mars, saling sikut-menyikut di arena balap yang prestisius, juga saling mencari kejayaan di bidang ilmu pengetahuan. Itulah kenapa mereka lebih maju dari kita di Indonesia dalam segala bidang kecuali bidang agama. Bidang yang sangat kita kuasai mulai dari neraka paling bawah sampai berapa jumlah bidadari di surga kita sangat tahu detailnya. Meski takut disuruh berangkat duluan ke sana. Foto-foto sebagai apa? Ke dalam. Ya, foto saja dokumentasi bahwa itu sini nggak ada boleh kegiatan. Pak, kita lagi ini kegiatan juga. Undang-undang melarang. Presiden aja nggak bisa melarang. SKP 9 nomor 2006 belum dicabut ya, masih berlaku ya. Oh gitu ya. gitu, Pak. Iya itu kalau Bapak mengatakan tadi SKP 99. nomor 9. Nah, nanti saya tindak lanjut. Apa isinya, Pak? Apa isinya itu? Ya, itu aturan tentang Iya, apa isinya? Coba tahu nggak? Coba, apa isinya coba? Coba. nanti buka saja. Ya teman-teman, ini video Denny Siregar, video tahun lalu sebenarnya ya. Dan ini penting untuk kita terus suarakan supaya jangan ada penghinaan terhadap semua agama yang ada di Indonesia. Karena kita ini hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan agama-agama yang ada itu dijamin oleh konstitusi untuk keberlangsungannya maupun juga di dalam
mengekspresikan iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang disembah. Ya, waktu itu Denny Siregar pertanyakan Yahya Walloni tak ditangkap. Denny Siregar sanjung umat Kristen. Ya, memang kalau kita lihat hari-hari ini begitu banyaknya orang yang tersandung kasus penistaan agama ya, dan tidak bisa dipungkiri bahwa begitu cepat menangkap orang-orang yang beragama minoritas ketika ada pengaduan telah menista agama mayoritas. Tidak bisa dipungkiri itu. Tetapi ketika ada persoalan penistaan terhadap agama minoritas seperti yang dilakukan misalnya Abdul Somad, Ustadz Agustan, lalu juga siapa itu yang rame-rame itu di YouTube namanya, wah banyak pokoknya, saya lupa ya namanya siapa, tapi dia mengaku sebagai mualaf kristolog. Namanya Ustadz Kainama ya, yang selalu mencoba menyerang agama Kristen ya, bongkar balik Alkitab dan masih banyak yang lain, yang ustadz khususnya mereka ustadz mualaf ya, dari Kristen ke agama teman-teman kita Muslim, yang harusnya mereka mengajarkan tentang kitab suci baru mereka, tetapi rupanya mereka menyerang dan mencoba membongkar menurut apa yang mereka inginkan ya. Nah, pegiat media sosial Denny Siregar menyanjung-nyanjung umat Kristen di Indonesia sebagai golongan minoritas dibandingkan Muslim. Sanjungannya tersebut ia lontarkan menanggapi Yahya Walloni yang hingga kini masih aman-aman saja, walau dia nilai menghina ajaran agama Kristen. Pertanyaan Denny Siregar diungkapkannya melalui video yang berjudul Denny Siregar, Joseph Paul Zhang, Yahya Walloni, dan didesak Made yang diunggah oleh Cokro TV pada 19 April 2021. Jadi 2 tahun yang lalu ya. Dalam video tersebut Denny Siregar memulai pertanyaannya dengan menyinggung Joseph Paul Zhang yang beragama Kristen langsung dilaporkan ke polisi setelah videonya yang dinilai menistakan agama Islam viral. Denny juga menyebut soal desak Made, mualaf yang dinilai menghina agama Hindu, juga langsung mendapat banyak kecaman dan akhirnya minta maaf setelah videonya juga viral. Lalu hal itu menurut Denny Siregar berbanding terbalik dengan Yahya Walloni, mualaf yang dia nilai sering menghina agama Kristen, namun kini aman-aman saja, tidak minta maaf ataupun diburu polisi. Nah, inilah kelebihan kalau menghina agama Kristen. Agama Kristen mungkin agama yang paling sering dihina di Indonesia. Bukan hanya dihina, mereka juga bahkan dilarang ibadah di beberapa daerah, ujar Denny Siregar. Dan karena seringnya ditekan, itulah umat Kristen kemungkinan besar menjadi apatis. Ya, ntar kalau dilaporin kita kena masalah lagi. Begitu pikir mereka, sambungnya. Denny Siregar lalu menyebut bahwa banyak kasus di Indonesia di mana umat Kristen menjadi pihak yang dikorbankan, salah satunya Ahok divonis menista agama. Apalagi setiap hari Minggu pendeta mereka selalu menekankan di dalam khotbahnya, kasihanilah musuhmu, kasihilah musuhmu, sehingga umat Kristen akhirnya lama-lama menjadi orang yang nerima aja, cuma dihina toh masih bisa cari makan dan gak mati kalau cuma dihina doang. Begitu mungkin pikiran sebagian besar dari mereka, kata Denny Siregar ya. Lalu teman-teman sekalian, konsep keikhlasan umat Kristen di Indonesia terhadap hinaan, kata Denny, adalah hal yang mengagumkan bagi dia. Hinaan terhadap agama bukan lagi sesuatu yang penting. Yang penting adalah prestasi di dalam hidup di dunia. Prestasi seperti apa yang mereka yakini. Kalau pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu, katanya. Denny lalu mengatakan bahwa ia bukannya mengunggulkan agama Kristen itu lebih tinggi dari agama lain, tetapi setidaknya konsep itu bisa kita pelajari supaya kita tidak terlalu reaktif atau
bereaksi berlebihan ketika ada orang yang menghina agama kita, kata Dennis Regar. Karena ketika yang dihina itu reaktif, maka akan muncul hinaan-hinaan lainnya. Karena pasti si penghina itu memang ada reaksi balik dari mereka yang dihina, tambahnya. Oke teman-teman, jadi seharusnya kita di Indonesia ini jangan saling menghina ya, dan juga jangan dikit-dikit terganggu, terhina, ternista agamanya ketika bersinggungan dengan agama-agama lainnya. Tidak bisa dipungkiri memang ketika agama Kristen itu dibongkar balik ya, polok-polok atau dihina oleh agama lain, tentu mereka akan melakukan sebuah pembelaan dan bersinggungan dengan kepercayaan yang disinggung itu ya, yang menyinggungnya. Jadi akhirnya adanya sebuah pertecokan agama di situ, dan tidak baik untuk republik ini ya. Masalah agama ini sangat-sangat sensitif sekali, dan marilah kita jaga keharmonisan beragama. Mari kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Kita saudara sebangsa dan setanah air Indonesia. Kita bisa kok hidup berdampingan dan saling memajukan bangsa ini tanpa menghina satu dengan yang lain.